Halo Sobat Astratek, kembali lagi di podcast Astratek. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani dari salah satu alumni dari Astratek tahun 2008. Halo, apa kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik, selamat siang. Thank you for having me here. Boleh dikenalkan? Oke, ya, selamat siang semuanya. So, ya, nama saya Eko Wiji Novianto. Kalian bisa manggil saya Eko atau kalau zaman kuliah dulu saya dipanggil Wiji gitu ya. Saya kebetulan lulusan Polman Astra tahun 2008, masuk 2005 dari jurusan TPM gitu. Oke. Sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan diri nih Mas Eko. Ya, Sebelumnya sorry. perkenalkan, nama saya Diayu Saraswati dari program studi Manajemen Informatika. Nah, mungkin kita lanjut aja untuk membahas sharing-sharing aja terkait pengalaman dari Mas Eko gitu. Ya. Mungkin bisa diceritain nih Mas Eko, setelah lulus dari Politeknik Astra atau Astratek sekarang ini, apa sih pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan untuk Sobat Astratek? Baik. Ya, saya kebetulan lulus tahun 2008 gitu ya. Kemudian waktu itu setelah dari Polman Astra, setelah lulus bahkan belum wisuda gitu ya, sudah dinyatakan lulus secara tugas akhir gitu. Kemudian saya join dengan grup Astra Autopart, tepatnya di Gemala Kempadaya atau teman-teman tahu GKD gitu ya, GKD Group. Saya bekerja di GKD waktu itu di Engineering Department dari 2008 hingga 2012 gitu ya. Nah, kurang lebih 4 tahun lebih di situ saya kerja, kemudian saya juga lanjut sambil kuliah malam gitu untuk S1 lanjut di Industrial Engineering gitu ya. Nah, di Astra itu kurang lebih 4 tahun. Nah, itu saya belajar banyak. Nanti mungkin saya bisa cerita lebih detail proses-prosesnya kayak apa. Kemudian ya setelah 4 tahun lebih kerja di Astra, saya rasa oke, saatnya saya coba cari tahu apa yang terjadi di dunia luar lagi. Saya cari pengalaman lebih banyak lagi. Kemudian di 2012 saya akhirnya memutuskan keluar dari Astra gitu ya. Kemudian saya kebetulan bekerja di overhead company atau perusahaan alat berat yang fokus di oil and gas gitu ya. Jadi ya karena waktu itu statusnya masih single dengan tantangannya yang harus pindah-pindah kota dengan proyek-proyek tertentu gitu kan, dan ya dalam tanda kutip nyari modal buat nikah gitu ya. Akhirnya saya juga pindah ke apa namanya ekosistem di luar Astra, bisa dikatakan seperti itu, kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya 2013 akhir 2014 awal saya pindah lagi ke tempat kerja yang sekarang. Jadi saya sekarang bekerja di Kronos Indonesia. Ini perusahaan Jerman gitu ya. Fokusnya sih penyedia automation solution machinery, fokusnya ke beverage and food industry. Jadi untuk mesin-mesin pembuatan minuman, kemudian makanan cair itu menggunakan mesin dari perusahaan saya saat ini. Kurang lebih seperti itu cerita singkatnya. Kira-kira ada nggak sih kayak lika-liku atau semacam kegagalan gitu dalam proses dari Mas Eko gitu? Oh ya tentunya kalau namanya proses dalam bekerja maupun dalam hidup pasti ada lah ya lika-likunya seperti apa gitu ya. Tapi terus terang memang waktu itu satu hal yang coba saya selalu tekuni karena dari awal saya tertarik dengan dunia engineering. Jadi waktu itu saya coba oke, saya akan fokus di dunia engineering. Kemudian waktu itu saya sempat mulai di lingkungan Astra dengan departemen proses engineering, kemudian project engineering hingga akhirnya saya menemukan dalam tanda kutip wah ini saya ngerasa nyaman nih, passion saya ada di project management. Nah waktu itu saya ngerasa ini project management atau project manager ini satu bidang yang saya tekuni. Nah di situ saya mulai menemukan keasikannya nih. Kalau ngomongin tadi lika-liku, yang namanya project pasti ada up and down ya. Namanya project pasti ada suatu ketika project itu harus delay atau apa namanya waktunya molor, atau di satu sisi namanya project kan pasti ada wah biayanya bengkak, atau dari sisi lain juga harus dealing dengan banyak vendor, banyak subkontraktor. Nah, di situ lika-liku, tapi kalau saya boleh bilang itu bukan suatu masalah tapi suatu challenge yang harus dihadapi gitu ya. Nah, beruntungnya juga eh, kuliah di Astra, kemudian saya lahir dan tumbuh di lingkungan Astra di mana dengan sistem yang bagus dalam hal ini troubleshooting, kemudian
continuous improvement itu ibaratnya menjadi makanan sehari-hari. Nah, di situ itu satu bekal dan fondasi yang cukup bagus sih. Jadi saya alhamdulillahnya masih bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Oke. Gitu. Berarti kan dari Mas Eko sendiri ini kan berarti pernah bekerja di dalam Astra dan di luar Astra. Betul. Nah, perbedaannya tuh apa sih ketika bekerja di Astra dan di luar Astra? Oke. Ya kalau boleh saya bilang ya thanks God gitu ya, saya lahir dan besar di lingkungan Astra. Yang pertama tentu dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, saya tadi sampaikan di awal, saya fokusnya ada di TPM atau manufacturing gitu ya. Tentunya di lingkungan Astra saya mendapatkan benefit, mendapatkan pengetahuan bagaimana proses manufaktur otomotif terutama gitu ya. Itu ilmu yang sangat berguna gitu ya. Tapi terlebih dari situ, Astra yang tadi saya sampaikan mempunyai sistem yang bagus, itu membentuk karakter saya, dalam hal ini juga mendapatkan semacam pola yang bagus untuk diri saya sendiri, terutama tadi saya sampaikan di Astra itu ibaratnya kan masalah tuh ketemu tiap hari, tapi juga jangan salah, di Astra juga kita belajar banyak mengenai troubleshooting. Jadi kalau yang diomongin continuous improvement, kemudian ada plan do check action, fishbone diagram, kemudian bahkan ada QCC system, kemudian suggestion system atau sistem di dalamnya itu suatu hal yang sangat berguna. Jadi memang di Astra itu dalam tanda saya garis bawahi bahwa sistemnya sudah sangat bagus. Jadi kalau memang misalkan dalam dunia kerja itu suatu fondasi yang sangat penting gitu ya. Nah tentunya kalau di Astra memang kan dengan ekosistem yang bagus, dengan budaya kerja yang bagus, itu suatu fondasi yang baik. Sedangkan tadi pertanyaannya adalah kalau di luar Astra seperti apa gitu kan? Ya memang kebetulan perusahaan saat ini yang saya bekerja itu adalah perusahaan Jerman gitu ya, basically gaya Eropa. Nah memang di Jerman itu lebih fleksibel secara jam kerja tentunya, dan di sini kita secara bidang kerja itu lebih, kalau boleh dibilang spesialisasi gitu ya. Jadi ada yang spesialisasi misalkan di penjualan atau di after penjualan, after sales gitu ya, atau bahkan di tim teknisinya. Tapi tentunya dengan background yang bermacam-macam, di sini kita dituntut independen dan mampu bekerja secara tim. Kalau di gaya Eropa itu jadi ibaratnya orang udah nggak nanyain lagi, ibaratnya ya udah kamu datang jam 8 pulang jam 5, udah nggak seperti itu. Jadi kalau kita tanggung jawabnya apa, kita mau kerja ngatur jam kerja kita sendiri yang ngatur, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jam kerja lebih fleksibel tapi tetap sesuai target dan KPI yang sudah diterapkan, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan di perkenalan tuh saya sempat dengar nih kalau Mas Eko itu udah dinyatakan lulus sebelum kelulusan ya. Betul. Nah, berarti kan salah satu best graduate nih. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak tips and trick gitu buat sobat-sobat Astratek nih biar jadi best graduate seperti Mas Eko gitu? Oh ya kebetulan dulu memang betul saya di kelulusan ya, wisuda itu dinyatakan sebagai best graduate. Tapi memang waktu itu saya terus terang memang nggak expect seperti itu. Waktu itu karena terus terang tadi saya sampaikan, saya suka dengan project, saya suka dengan proses. Di waktu jadi mahasiswa pun kebetulan waktu itu di TPM kan ada banyak project juga yang keterkaitan dengan partner dalam hal ini misalkan Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor segala macam. Nah itu waktu itu saya sangat aktif terlibat di project-project bareng dengan bapak-bapak instruktur gitu ya. Nah itu saya ikut terlibat di beberapa proyek. Jadi memang itu yang melatih saya di luar dari sisi akademis, tapi bagaimana sih dunia kerja di luar, bagaimana sih menghandle proyek, bagaimana kita misalkan di tim TPM itu di proyek mendapatkan misalkan suatu order, misalkan bikin jigs and fixture atau bikin conveyor atau bikin robot untuk partner gitu ya. Itu gimana mengeksekusi alat itu kemudian dipasang. Nah, sampai barang itu serah terimakan ke customer gitu, itu saya menikmati prosesnya. Dan di situ terus terang saya belajar banyak, bukan hanya akademisi tapi juga soft skill, bagaimana eksekusi project, bagaimana dealing dengan customer, bagaimana berkomunikasi. Dari situ saya rasa itu memberikan satu keuntungan lebih gitu ya. Memang dengan saya mendapatkan exposure atau pengalaman bekerja dalam tanda kutip karena memang masih kuliah ya, belum 100% bekerja mengerjakan project. Nah itu secara nggak langsung ternyata kita dikenal dengan customer-customer yang menggunakan project dari
struktur TPM waktu itu gitu ya. Jadi memang setelah saya dinyatakan lulus secara tugas akhir gitu ya, belum wisuda, nah itu saya sudah mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan kurang lebih seperti itu, hingga akhirnya saya udah mulai kerja dulu tuh. Saya udah mulai kerja padahal wisudanya juga belum dan masih proses ngerjain revisian tugas akhir. Nah, itu ceritanya menarik di situ. Tapi memang ya karena saya menikmati proses proyek tadi, ternyata itu juga memberikan dampak positif terutama buat diri saya sendiri. Jadi pada saat lulus juga cepat dapat kerjanya. Kurang lebih seperti itu. Berarti waktu selesai wisuda itu udah langsung dapat pekerjaan gitu ya, Mas? Iya, sebelum wisuda bahkan sudah mulai kerja. Sudah ada tanda kontrak, kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin boleh diceritain nih, Mas, pengalaman kerjanya tuh secara detail gitu di perusahaan Jerman ya tadi ya, Mas ya? Iya, betul. Ya memang tadi saya sampaikan di awal, saya disiplin ilmunya atau spesialisasinya adalah project management. Jadi pada saat saya kerja di Gemala, saya juga mengerjakan project dari departemen engineering gitu ya. Misalkan instalasi pemasangan lini produksi baru atau pemasangan mesin baru gitu ya, as customer, karena kan Astra yang membeli misalkan mesin baru atau lini produksi baru, jadi saya mengatur project dari sisi Astra gitu ya. Kemudian saya akhirnya memutuskan keluar dari Astra, masih sama, disiplinnya adalah project management, tapi dalam hal itu waktu itu saya sebagai supplier, jadi karena saya memasang mesin untuk customer saya, tapi disiplin ilmunya saya tetap jadi sebagai project manager gitu ya. Nah di tempat saya yang sekarang, perusahaan Jerman ini, saya pun memulai juga sebagai project manager gitu ya. Jadi memang saya selalu fokus di satu bidang dulu waktu itu, di project management. Kebetulan perusahaan Jerman ini lagi startup company di sini, mereka menjual mesin dan mereka mencari project manager gitu ya. Kebetulan memang pada saat saya di oil and gas, saya juga mengikuti pelatihan waktu itu dengan Project Management Institute gitu ya. Saya mendapatkan sertifikasi project management profesional. Jadi itu salah satu modal juga untuk teman-teman misalkan yang tertarik di dunia project. Sertifikasi itu waktu itu cukup membantu. Jadi begitu pada saat proses rekrutmen atau interview, oh ya saya maksudnya ada sertifikasi dan juga sudah portofolionya terbukti bahwa ada beberapa project yang pernah saya lakukan. Nah berjalannya waktu, karena saya sudah handle project segala macam, kebetulan sekarang saya dipercaya sebagai head of sales dari perusahaan saat ini. Jadi nggak cuma memasang mesin atau eksekusi project, tapi sekarang juga bertanggung jawab terhadap penjualan dan keseluruhan eksekusi proses project mesin itu tadi. Gitu. Oke. Ngomongin CV nih Mas, dari pengalaman Mas Eko nih, di dalam CV itu kan pasti mencantumkan kayak sertifikat lomba atau project-project. Nah itu tuh yang kira-kira yang paling penting untuk dimasukkan tuh yang apa gitu supaya kita tuh bisa terlihat menarik nih di mata HRD gitu. Ya, memang terus terang ya, ini maksudnya pengalaman pribadi saya. Pencapaian di CV itu satu hal, tapi yang paling penting adalah prosesnya. Terus terang balik lagi ke proses tadi, Astra juga mengajarkan saya, memberikan pengalaman saya yang cukup berharga gitu ya. Kebetulan dulu saya juga zaman di Astra aktif ikut dulu kalau kebetulan di Astra Autopart itu ada selalu tahunan, itu ada namanya Astra Innovation Challenge. Nah karena di project itu kan kita selalu berlomba-lomba nih, project apa yang mau kita majukan di tahun ini gitu kan. Nah kalau Astra pasti ngomongnya kan misalkan ada continuous improvement, saving segala macam. Nah ternyata begitu kita terlibat di prosesnya, kita tahu scope-nya, kita tahu challenge-nya. Waktu itu kebetulan saya juga ikut Astra Innovation Challenge dan juga mendapatkan juara. Nah itu tadi saya sampaikan, pencapaian satu hal, tapi paling penting adalah prosesnya. Jadi pada saat proses itu kita tahu apa masalahnya, apa yang kita lakukan, kemudian benefitnya apa, dengan improvement ini mendapatkan hasil apa gitu ya. Nah kemudian dari situ memang ya berupa sertifikat atau pencapaian itu worth it lah kita taruh di CV gitu ya. Tapi balik lagi saya sampaikan, CV pencapaian satu hal, tapi paling penting adalah dari kita sendiri, dari masing-masing individu atau masing-masing kitanya untuk menguasai proses terhadap satu pencapaian itu. Itu lebih penting buat saya. Gitu. Oke. Kalau ada nggak sih Mas kayak suatu sistem di Astra tuh yang paling kayak Mas Eko rasakan gitu, yang paling membangun gitu? Ya, tentunya
QCC itu suatu sistem yang sangat bagus gitu ya di Astra, yang memang membuat setiap insan Astra, kalau boleh dibilang, atau orang-orang di Astra itu selalu membiasakan continuous improvement gitu kan. Dan dia selalu nggak puas dengan keadaan sekarang, pasti dia kan mencari suatu apa nih hal yang bisa diimprove dengan kondisi saat ini. Nah, jadi saya rasa QCC system ini suatu hal yang sangat bagus, bukan hanya untuk di industri manufaktur atau di lingkungan pabrik gitu ya, tapi kalau misalkan QCC ini juga dalam tanda kutip kita terapkan terhadap self improvement kita gitu, kita coba pelajari apa hal yang bisa kita improve dari diri kita, itu saya rasa itu juga suatu pola yang bagus juga gitu. Nggak hanya sistemnya di perusahaan, tapi secara individu itu juga bagus untuk kita improve diri kita sendiri. Oke. Saya kepo nih Mas, ada nggak implementasi yang sudah Mas Eko lakukan gitu terkait QCC itu? Oh ya, tentunya ada ya, sama ya. Mungkin kalau sekarang ya tadi saya sampaikan gitu ya, pada saat saya lulus dari Astra, kemudian waktu itu saya udah mendapatkan tawaran dari beberapa perusahaan, nggak hanya satu memang waktu itu. Tapi waktu itu saya langsung mikir ke diri saya nggak mau berpuas diri hanya dengan waktu itu memang kan D3 gitu ya. Saya harus improve diri saya gitu. Jadi pada saat itu saya menerima tawaran kerjaan. Yang saya lihat pertama, ini agak lucu juga nih. Kalau teman-teman lihatnya mungkin wah, yang tawaran gaji yang paling gede gitu ya. Kalau dulu saya lihat dulu yang posisinya di Jakarta di mana nih? Karena orientasi saya waktu itu saya pengen kuliah lagi gitu. Jadi saya ambil yang di Jakarta, ini saya terapkan di diri saya harus improve gitu ya. Jadi saya lanjut kuliah lagi. Kemudian pada saat sudah bekerja pun sama. Saya tertarik di bidang proyek. Tapi untuk membuktikan atau improve diri saya apa? Oke, saya ikut pelatihan project manajemen profesional, kurang lebih seperti itu. Jadi saya improve diri saya lagi. Nah, dari project kemudian hingga akhirnya saya menjadi head of sales, itu satu tantangan buat saya juga gitu ya. Saya harus improve diri saya lagi nih, karena kan ilmu pengetahuan saya pasti harus saya tingkatkan juga. Hingga akhirnya 2018 saya juga men-challenge diri saya sendiri. Oke, saya harus lanjut S2 juga. Jadi akhirnya saya juga improve lagi. Kebetulan waktu itu saya lanjut lagi sekolah bisnis. Jadi memang ya namanya ilmu, namanya belajar nggak ada akhirnya. Jadi saya coba challenge diri saya untuk selalu belajar dengan hal-hal baru lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dari tadi kan ngomongin QCC ya Mas. Nah ini mungkin dari beberapa sobat Astratech nih, mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih QCC itu, mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, memang suatu QCC saya rasa teman-teman atau teman-teman alumni yang lain yang terutama bekerja di manufaktur ini kan udah sangat familiar dengan QCC gitu ya. QCC kan biasanya kan quality control circle, atau di sini suatu sistem yang diciptakan untuk mengontrol suatu kualitas dan juga membuat improvement dari sistem yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kan intinya adalah ide-ide dari masing-masing orang dan satu grup yang dikumpulkan untuk bekerja dengan topik tertentu ini dipelajari dengan detail untuk suatu masalah hingga ketemu potensi-potensi solusinya, hingga suatu solusi itu dijalankan gitu ya, nanti sehingga terbukti untuk mendapatkan suatu improvement atau perbaikan. Nah, saya rasa di situ itu suatu dalam hal improvement itu suatu sistem yang sangat bagus gitu. Nah, itu kurang lebih memang secara gambaran besarnya gitu ya. Terus terang balik lagi, saya sudah boleh dibilang lebih 12 tahun meninggalkan ekosistem Astra. Teman-teman alumni yang kerja di manufaktur saya rasa tahu lebih banyak mengenai QCC gitu ya. Cuman itu tadi saya sampaikan secara basicnya saja, dan itu saya rasa worth it untuk diterapkan terhadap kehidupan kita secara individu. Oke, mungkin dari Mas Eko ada gak pesan gitu yang disampaikan buat Sobat Astratech gitu, biar nantinya Sobat Astratech ini juga makin menghargai proses mungkin atau makin membangun gitu? Betul. Ya, memang dari sisi saya dengan adanya pengalaman yang sudah saya dapatkan di Astra dan di luar Astra, pertama memang basic knowledge itu penting, hard skill itu penting. Tapi yang paling penting berikutnya juga, kalau saya boleh underline di sini gitu ya, kebetulan saya sekarang udah di luar Astra dengan gaya Eropa, perusahaan Eropa gitu ya. Selain hard skill, soft skill communication itu penting. Jadi komunikasi itu juga penting gitu ya.
Ya, satu dan lain hal kalau memang bisa teman-teman belajar bahasa asing atau bahasa lain, saya nggak tahu misalkan mungkin sekarang juga Astratek udah ada mungkin planning untuk pengembangan ke bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau yang lain, itu saya rasa itu juga cukup cukup beneficial gitu ya, karena komunikasi penting. Jadi komunikasi dalam ini transparansi penting gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen belajar sesuatu juga kita menyampaikannya juga dengan cara yang benar dan cara yang baik. Nah, saya rasa itu tadi gitu ya, transparansi communication itu penting. Bukan hanya hard skill gitu ya, tapi itu juga mencerminkan nanti suatu attitude kita juga. Oke. Oke, sekiranya segitu ya Sobat Astratek, mungkin kita akhiri podcast kali ini. Saya Diayu Saraswati, pamit undur diri. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih.